Pernah ada seorang perempuan yang cerita kepada saya. Dia bertanya gini, kenapa ya mas, saya sampai saat ini meskipun sudah menikah, hati saya merasa gak bisa cinta dengan penuh dan utuh kepada suami saya. Masih terbayang dengan mantan, masih terbayang dengan kisah masa lalu, masih terbayang dengan kisah cinta yang pernah saya lakukan dengan laki-laki sebelum suami saya. Terus saya bilang dan saya tanya, coba deh kamu pikir, ada gak doa yang mungkin pernah kamu panjatkan kepada Allah dan lupa kamu istighfari, dan padahal doa itu bisa jadi berpengaruh terhadap masa depanmu atau masa yang sedang kamu alami sekarang. Terus dia mikir gitu kan. Akhirnya dia dapat jawaban. Dia bilang, saya pernah doa gini mas. Dia pernah doa, ya Allah, semoga cintaku hanya habis dengannya. Dengannya ini dengan mantannya dia. Inilah yang pertama ingin saya ajarkan kepada teman-teman semua di bab pertama. Bahwa aturan pertama dalam jatuh cinta adalah jangan asal berucap. Kenapa? Karena kita nggak tahu dari sekian mana kalimat-kalimat yang kita ucapkan, dari sekian doa yang kita panjatkan, yang berdampak besar terhadap masa depan kita. Kalau kalian mengatakan, tapi mas saya yakin ingin nikah dengan dia, dengan laki-laki ini, boleh dong saya mendoakan hal-hal yang baik. Boleh dong saya mendoakan hal-hal yang sekiranya bisa jadi harapan saya untuk masa depan kami berdua. Sekarang jawab dulu pertanyaan saya. Apa sih yang membuat kamu yakin sehingga kamu berharap hanya ingin menikah dengannya? Apa sih yang membuat kamu yakin, yang membuatmu bersungguh-sungguh ingin mendoakannya? Apa? Apa hanya gara-gara dia mengatakan aku nyaman bersamamu, aku ingin membersamaimu, aku mencintaimu? Apa gara-gara itu? Apa gara-gara itu kamu menjadi yakin, kemudian menjadi percaya diri untuk terus mendoakannya, untuk mengadu kepada Allah bahwasanya dia adalah laki-laki yang selama ini kamu tunggu? Apa karena itu? Percayalah teman-teman semua, di beberapa kasus jatuh cinta, kadangkala memang kalian hanya ditakdirkan untuk saling mengagumi saja, bukan saling memiliki. Bagimu mungkin cintamu kepadanya itu terasa nyata, terasa benar-benar sebuah cinta yang layak untuk bersama, layak untuk mengarungi sebuah bahtera rumah tangga. Tapi bagi dia bisa jadi dia hanya kagum kepadamu, dia hanya kagum sebagai dirimu yang begitu indah, sebagai ciptaan Allah yang sangat memanjakan matanya. Dia kagum terhadap caramu berbicara, dia kagum terhadap karaktermu, dia kagum terhadap bagaimana cara kamu menutupi aurat tubuhmu. Mungkin dia hanya seperti itu aja, hanya sebatas itu. Dan menikah butuh lebih banyak alasan selain dari hanya mengagumi. Kamu mau tahu gak sebuah rahasia yang hari ini akan aku bocorkan? Sebuah rahasia kenapa sih seorang laki-laki sanggup meninggalkan kekasihnya, padahal bisa jadi kalian sudah sama-sama yakin. Coba kalian jawab dulu, saya beri waktu 3 detik. Kenapa ya seorang laki-laki itu sanggup meninggalkan kekasihnya? Sudah? Kita cocokkan jawabannya ya. Alasan kenapa seorang laki-laki itu sanggup meninggalkan kekasihnya karena rasa kagum dirinya kepada si perempuan itu sudah habis. Itulah jawabannya. Kenapa rasa kagum itu habis? Ya karena rasa kagum itu habis ketika dia melihat ada kekurangan dalam diri kekasihnya. Rasa kagum itu terkikis ketika dia mengalami perdebatan-perdebatan, pertengkaran-pertengkaran kecil yang membuat dia merasa rasa kagumnya itu mulai sirna. Rasa kagum itu telah hilang, rasa kagum itu telah memudar karena dia hanya menyandarkan cintanya kepada apa yang memanjakan matanya aja. Itulah jawabannya. Maka saya memperingatkan ke teman-teman semua, hati-hati dalam berucap, hati-hati dalam berdoa, apalagi ketika jatuh cinta. Ada seorang ulama yang bernama Al-Mu'aimin.
Beliau adalah seorang ulama yang buta, teman-teman. Tapi dahulu beliau nggak buta, hanya saja memang beliau pernah berdoa kepada Allah bahwasanya suatu saat nanti beliau akan mengalami kebutaan, dan Allah kabulkan itu. Ada juga kisah seorang Arab Badui yang ketika dia sakit, dia mengatakan begini, nampaknya aku akan mati dengan penyakit ini, nampaknya aku akan mati dengan penyakit ini, berulang-ulang. Dan akhirnya Allah mengabulkan itu. Itulah mengapa aku sangat menekankan bahwasanya ketika teman-teman jatuh cinta, jangan asal berucap. Nabi SAW itu menanamkan karakter kepada kita semua, bahwasanya Nabi bersabda, "Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyakul khairon aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Kalau kalian ketika jatuh cinta mengatakan, aku hanya mau menikah dengannya, aku hanya mau menikah dengannya, aku hanya mau menikah dengannya, bagaimana jika gini? Allah mengabulkan itu semua, Allah menakdirkan kamu akan tetap menikah dengannya, tapi di momen itu dia meninggalkanmu dan menikah dengan perempuan lain, dan ternyata takdirnya kamu tetap menikah dengannya, hanya saja bukan sebagai istri yang pertama. Barangkali akan menjadi istri kedua, ketiga, keempat, atau istri setelah istri pertamanya meninggal. Bukan berarti istri pertama itu, selain istri pertama itu buruk, ya bukan. Hanya saja aku ingin teman-teman semua ya memahami karakter atau dampak dari doa itu ya begitu panjang. Ada kalanya doa yang kita ucapkan hari ini bisa jadi dikabulkannya baru 5 tahun kemudian, dan kita nggak sadar akan hal itu. Teman-teman terus bertanya, ya Allah kenapa ya calon suamiku nggak pernah datang, ya Allah kemana jodohku, gitu kan. Ya teman-teman terus mempertanyakan di mana keadilannya Allah, padahal bisa jadi Allah selama ini adil. Allah selama ini memperjalankan takdir sebagaimana doa teman-teman minta pada saat itu. Dan ternyata doa itu mengantarkan teman-teman tetap menikah dengannya, hanya saja bukan sebagai istri pertama, bisa jadi sebagai istri kedua, ketiga, atau keempat. Jadi dalam jatuh cinta gunakan akal, jaga lisan, doakanlah sesuatu yang baik. Doakanlah, ya Allah, siapapun laki-laki yang akan datang, semoga dia menjadi jodoh terbaik untuk saya, untuk keluarga saya, menjadi penenang hati untuk saya. Kalaupun bukan dia, ya Allah, Engkau yang paling tahu siapa laki-laki itu. Cukup dengan itu. Katakan kepada Allah, ya Allah, laki-laki di hadapanku ini sedang berikhtiar untuk menyatukan kami dalam sebuah rumah tangga yang baik dan halal. Maka mudahkanlah bila memang itu jodohnya, dan berikanlah kami sebuah jalan apabila kami bukan sejodoh yang engkau tuliskan. Doa itu aja. Ya, demikian, semoga ini menjadi perenungan untuk teman-teman semua. Dan bab pertama ini adalah bab dari sebuah buku yang saya tulis, dan insya Allah akan di launching dengan judul Ketika Perempuan Kesayangannya Allah Patah Hati. Insya Allah akan kita lanjutkan ke bab-bab berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.